Pernah nggak saat kerja kelompok, semua orang mau cari informasi, tapi nggak ada yang mau nulis makalah? Dari situlah negosiasi itu dimulai. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Joyce dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Joyce dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan studi kasus negosiasi dalam kerja kelompok pembuatan makalah. Jadi, banyak orang mengira negosiasi itu hanya terjadi di dunia kerja atau bisnis. Padahal, saya justru belajar negosiasi itu dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mengerjakan tugas kelompok. Jadi saat itu, kami yang terdiri dari saya dan teman kelompok saya mendapat tugas membuat makalah secara berkelompok. Tugasnya itu cukup kompleks, ada yang harus mencari referensi, menyusun kerangka, dan menulis isi makalah hingga mengedit dan menyiapkan presentasi. Pada awalnya itu pembagian tugas terlihat sederhana, namun ketika mulai dibicarakan terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang lebih memilih mencari informasi karena merasa lebih nyaman membaca sumber dan mengumpulkan data. Sementara itu, tugas membuat makalah itu dianggap lebih berat dan membutuhkan waktu lebih banyak. Akibatnya, tidak ada yang langsung bersedia mengambil peran tersebut. Disinilah saya menyadari bahwa perbedaan kepentingan dan kemampuan itu bisa menjadi awal dari sebuah negosiasi. Pada diskusi awal, komunikasi belum berjalan efektif. Beberapa anggota itu menyampaikan keinginan tanpa benar-benar mendengarkan pendapat orang lain. Jika dikaitkan dengan teori negosiasi, kondisi ini menunjukkan fase awal konflik, di mana setiap orang itu masih fokus pada kepentingannya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, kami sepakat membicarakan pembagian tugas secara terbuka. Jadi dari sini suasana diskusinya itu mulai berubah. Kami tidak lagi hanya membicarakan siapa mengerjakan apa, tapi juga bagaimana tugas itu dapat dibagi secara adil. Dalam proses ini, kami tanpa sadar menerapkan strategi negosiasi kolaboratif. Tugas makalah ini akhirnya dibagi menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Anggota yang mencari informasi juga membantu menyediakan bahan untuk penulisan. Dengan begitu, beban kerja menjadi lebih seimbang dan tidak hanya ditanggung oleh satu orang. Hasil dari negosiasi ini cukup terasa pengerjaan tugas berjalan lebih lancar dan setiap anggota memiliki peran yang jelas. Yang paling penting, tidak ada perasaan dirugikan karena keputusan yang diambil bersama. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa negosiasi itu bukan tentang memaksakan keinginan, melainkan tentang mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa teori negosiasi yang dipelajari sebenarnya itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari tugas kelompok, negosiasi yang dilakukan dengan cara yang tepat justru dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas hasil kerjasama.